Akhirnya Nintendo merilis Switch 2 melalui Nintendo Switch 2 Direct kemarin. Banyak banget info-info seru yang bisa kita bahas kali ini, tapi yang paling menarik pastinya kalau kita bahas spek dan fitur baru di Switch 2 nanti. Balik lagi bareng gue Ajong dari Kotak Game, mari kita kulik-kulik, kita bahas apa aja yang baru dan apa aja yang seru di Direct kali ini. Tapi sebelum kita bahas, gue minta tolong kalian untuk like dan subscribe video ini biar gue bisa kasih informasi seru terus lainnya buat kalian. Tanpa basa-basi, langsung aja kita gaskan. Rilis pada tahun 2017, Nintendo Switch membawa perubahan besar di ekosistem dan industri video game. Awal pengumuman dan perilisan Nintendo Switch, banyak orang yang skeptis dengan handheld ini, dan juga banyak yang mengatakan jika Switch kerasa itu kayak konsol gimmick gitu ya. Tapi nggak sedikit juga yang ngomong kalau Switch itu aneh. Jadi ya selain gimmick itu emang agak aneh, kayak sistem Joy-Con, docking, juga fitur-fitur lainnya gitu kan. Dan Nintendo sendiri memang bisa banget dibilang sebagai perusahaan gaming yang seringkali ngeluarin inovasi baru, baik dari game maupun konsol mereka. Nggak terkecuali di Switch 2 ini, dimana Switch 2 dipamerkan oleh Nintendo sebagai konsol terbaik mereka saat ini dan performa handheld yang oke dan semakin kuat ketika kalian docking. Switch 2 ini dibekali banyak banget fitur-fitur baru yang menarik. Switch 2 punya display yang luasnya 7,9 inci, yang mana lebih besar dari Switch yang pertama ya. Switch V1 itu sekitar 6,2 inci, tapi untuk tebalnya tuh masih sama. Jadi biar nggak terlalu bloat, kerasa lebih luas tapi nggak terlalu tebal. Untuk ketebalannya itu 13,9 mm. Dengan layar yang lebih luas, tentunya resolusi juga meningkat kan? Pasti. Switch 2 juga akan dibekali layar resolusi 1080p LCD screen, yang mana juga mendukung sampai 120 fps VRR atau Variable Refreshing Rate. Tapi nggak cuma dari sisi fisik aja yang diperbesar, karena dari sisi storage juga diperluas sama Switch 2. Switch 2 bakal punya sekitar 256 GB storage, yang mana kalau kita bandingin dengan Switch pertama yang punya 32 GB, perbedaannya jauh lebih mencolok. Nah, untuk Joy-Con kali ini juga menerapkan perubahan yang menarik, karena sebelumnya di Switch dasarnya itu yang Switch pertama dulu, Joy-Con ini punya sistem kunci atau lock mekanisme yang sistemnya kayak hook ya. Jadi kalian dari atas kalian slide, nanti ada suara ciri khasnya Switch gitu. Nah, ini memang sempat jadi agak masalah untuk beberapa user karena kena sistemnya slide lock gitu ya, itu ngeri patah gitu. Sempat ada beberapa yang patah. Sistemnya ini juga ya udah ngunci otomatis gitu. Jadi kalau ngeluarin harus ada tombol unlock-nya di belakang, ditahan terus diangkat. Agak rumit sebenarnya, apalagi kan Switch itu kan lebih diperkenankan anak-anak ya, bukan orang yang benar-benar hardcore buat main game. Jadi itu riskan juga. Nah, untuk Switch 2 ini Joy-Con punya sistem lock yang agak beda dan unik karena menggunakan sistem magnet. Magnet ini ada di bagian bodi utama Switch 2, sementara tombol SL dan SR-nya itu dibuat dari besi yang nantinya bakal ngunci. Nah, setelah ngunci ke magnet kalau kalian pasang di main bodinya. Nah, selain itu Nintendo juga kayaknya dengerin banyak keluhan orang yang mengenai tombol SL dan SR ini ya, karena ukurannya di Switch pertama itu kecil banget gitu. Dan mereka sekarang itu buat tombol kedua itu lebih besar lagi. Ya, jadi ini bakal bantu banget untuk orang-orang yang punya jari jemari yang lebih besar. Tapi nggak cuma dari tombol doang, karena control stick juga diperbesar, dan ini kembali lagi sedikit membantu beberapa pemain yang punya jari besar. Tapi jujur yang paling menarik ini ada di sistem mouse ya, karena ya Joy-Con nantinya bakal bisa kalian gunakan sebagai mouse untuk beberapa games. Kedua Joy-Con bisa jadi mouse, dan juga pastinya nggak menutup kemungkinan untuk game-game shooter atau platform shooter kembali berjaya di konsol Nintendo ini. Gua harap sih bakal ada game-game kayak Kid Icarus dan lain-lain ya, comeback ke Switch gitu. Dan sekarang kalian tuh nggak perlu ada main pakai Discord atau third party chat apps gitu kan, karena Nintendo sekarang bawa aplikasi sendiri gitu. Switch 2 bakal ada tombol C di Joy-Con yang berguna sebagai game chat yang kurang lebih mirip Discord. Di sini kalian bisa screen share, voice chat juga. Kalau kalian punya kamera kayak Nintendo Switch kamera, kalian juga bisa main game atau sharing screen kalian dengan kalian di situ gitu kan, dengan Nintendo Switch kamera. Nintendo juga nggak setengah-setengah karena mic mereka tuh udah ada noise cancelling teknologi yang mana bantu banget kalau kalian main misalnya di ruang tamu atau di kamar agak berisik, juga audio yang udah 3D spatial. Jadi ini bakal bantu juga buat kalian lebih imersif mainnya. Memang bukan rahasia lagi ya kalau konsol handheld di dock terus makin kuat. Banyak banget semua konsol handheld sekarang punya fitur seperti itu. Switch juga pertama ketika rilis kalau kalian dock tuh dia lebih kuat. Tapi buat Switch 2 ini kali ini lebih serem, performa lebih bagus. Kenapa? Karena pertama Switch 2 itu sangat powerful. Karena di dock aja udah ada kipasnya gitu. Jadi dock itu sekarang kalian dapat kipas yang mana kalau kalian colok Switch kalian ketika docking, kipas itu bakal ngedinginin Switch 2 kalian ketika dimainkan. Nah, yang mana ini mungkin menjadi sedikit obat ya karena masalah overheat kalau takutnya overheat ketika di docking gitu. Nah, selain itu juga Switch 2 juga mencapai 4K 120 fps. Nah, janjinya untuk beberapa game ketika di dock, yang mana angka ini sangat fantastis. Hal ini bisa buka banyak kesempatan besar untuk game dev lainnya gitu kan, untuk memompa performa yang lebih kuat lagi di game-game mereka. Dengan performa yang lebih kuat dan ukuran yang lebih besar, Switch 2 rasanya lebih dari sekedar upgrade gitu. Switch 2 punya banyak sekali game-game eksklusif juga yang bakal manfaatin fitur-fitur di handheld ini. Tapi pertanyaannya apakah worth it untuk kita beli atau enggak? Nah, jika harganya nggak digoreng, menurut gue sih worth it banget dan kapabilitas
kualitas dan performanya yang oke itu untuk seharga yang mereka patok itu menurut gue layak. Tapi belajar dari perilisan konsol kebelakangan ini ya pasti bakal meroket karena bakal digoreng harganya, juga stoknya bakal gaib dan lain-lain gitu kan. Ya memang harga bisa digoreng dan juga stok bisa jadi masalah gitu kan. Dan ini bakal munculin juga harga-harga yang nggak masuk akal. Tapi rasanya gue pikir ya, lu nggak perlu buru-buru buat beli Switch 2 gitu. Tunggu aja mungkin reviewnya, lihat 1-2 bulan ke depan, bahkan mungkin tunggu setahun menurut gue kalau lu mau beli gitu untuk lebih pasti lagi, karena pasti harganya bakal turun kayak yang terjadi di Switch pertama dan beberapa Switch lainnya kayak V2, OLED dan yang lain. Dan melihat harga game mereka yang sangat mahal gitu kan, menurut gue ini juga jadi pertimbangan yang jadi penting juga gitu. Jadi ya lu pasti punya banyak waktu untuk ngeliat, untuk menilai sendiri gitu kan, untuk bagaimana worth it atau enggaknya Switch 2. Buat kalian yang pengen beli atau enggak, coba gue pengen tahu, komen di bawah alasannya, dan juga jangan lupa like dan subscribe-nya. Karena makasih banget udah nonton sampai endingnya, dan gue Ajong dari Kotak Game, gue pamit.